Everything okay, my man? Turn the music up. We're not going home tonight, alright? We get up and party. Yang pertama, latar belakang. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel atau disingkat dB. Kawasan pendidikan seperti sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Studi kasus pada SMP Negeri 11 Kupang menjadi hal yang penting karena lingkungan sekolah merupakan tempat di mana siswa dan tenaga pendidik menghabiskan sebagian besar waktunya. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, Kepmen LH No. Kep 48 garing MENLH-11-1996 tentang buku tingkat kebisingan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718 Tahun 1987 tentang kebisingan menyebutkan bahwa baku tingkat kebisingan untuk sekolah atau sejenisnya adalah sebesar 55 dB dan tidak boleh melebihi 55 desibel. Karena pada proses belajar dibutuhkan konsentrasi yang baik pada siswa dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru agar dapat dipahami apa saja yang telah dipelajari untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Berapa besar tingkat kebisingan di sekitar lingkungan SMP Negeri 11 Kupang? Yang kedua, bagaimana hasil perhitungan kebisingan selama 24 jam dan perbandingan hasil perhitungan secara analitik dan menggunakan aplikasi noise. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat kebisingan di sekitar lingkungan SMP Negeri 11 Kupang. Yang kedua, menganalisis data hasil perhitungan kebisingan selama 24 jam, serta membandingkan hasil perhitungan secara analitik dan menggunakan aplikasi noise. Jadi teman-teman, di sini dalam studi kasus tingkat kebisingan di sekitar lingkungan SMP 11, kami menggunakan alat yaitu sound level meter atau yang biasa kita sebut SLM. Alat ini untuk digunakan untuk mengukur kebisingan dalam satuan desibel. Terus lag atau Education Continuous Sound Level adalah ukuran tingkat kebisingan yang menggambarkan rata-rata tingkat kebisingan yang diterima oleh satu titik pendengaran selama waktu yang ditentukan. LED dinyatakan dalam satuan desibel. Lag dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada lag siang dan lag malam, dan berdasarkan waktu pengukurannya. Nah teman-teman, di sini kami mengukur kurang lebih ada 5 lag. Setiap waktu pengukuran dapat harus mewakili selang waktu tertentu, yaitu paling sedikit 4 waktu untuk pengukuran LED siang dan 1 waktu untuk pengukuran LED malam. Nah, untuk LED siang sendiri itu kami ambil lag pertamanya itu diambil dari jam 6.30 sampai dengan jam 6.30, itu mewakili lag jam 6 sampai jam 9, itu waktunya 3 jam. Terus untuk lag yang kedua itu kami ambil pada jam 9.30, itu mewakili jam 9 sampai dengan jam 11, itu selangnya 2 jam. Terus lag ketiga itu diambil pada waktu jam 2.30, itu mewakili jam 11 sampai dengan jam 5. Terus di lag keempat kami ambil pada jam 7.30, itu mewakili dari jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Nah, lag terakhir itu kami ambil mewakili lag kami ambil pada jam 5, itu mewakili jam 3 sampai dengan jam 6. Nah, untuk persamaannya sendiri, untuk persamaan untuk menghitung tiap kebisingan selama 24 jam, itu persamaan untuk menghitung rata-rata tiap menit. Teman-teman bisa lihat, itu lag 1 menit sama dengan L1 sampai dengan 12, itu sama dengan 10 log 1/60 dikali dengan 10 pangkat 0,1 L1 tambah dengan 10 pangkat 0,1 L2 sampai dengan lag 12 dikali dengan 5
desibel. Nah, ini untuk persamaan setiap legnya. Ini ada persamaan untuk menghitung leg 10 menit. Dan setelah kita sudah dapat, ini persamaan yang sudah dapat setiap menit, dan setiap menitnya kita lanjut dengan untuk yang menghitung legnya. Leksiannya, setelah dapat leksian kita menghitung untuk leg malamnya, dan persamaan yang terakhir kita menghitung LSM-nya itu rata-rata dari 24 jam ini. Dari data pengukuran yang telah kami ambil sebanyak 5 leg, di mana setiap leg terdapat 120 data, maka kami menghitung data tersebut dengan menggunakan persamaan analitik yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Setiap leg kami menghitung nilai rata-rata setiap 1 menit yang disajikan pada diagram blok ini. Dari diagram blok ini terdapat 50 data tingkat kebisingan dari 5 leg, di mana tingkat kebisingan yang cukup tinggi berada pada pukul 10.31 sampai 10.40. Dari nilai rata-rata tiap 1 menit ini, kami menghitung lagi rata-rata 10 menit pada masing-masing leg yang disajikan pada diagram ini. Dari diagram ini, nilai kebisingan yang cukup tinggi berada pada pukul 10.30. Nah, dari nilai rata-rata 10 menit yang didapatkan tadi, selanjutnya kami menghitung nilai leg siang, leg malam, dan nilai leg siang malam atau LSM-nya. Di sini kami mendapat nilai leg siangnya itu 54,79 desibel, nilai leg malamnya itu 33,57 desibel, dan nilai leg siangnya itu 53,08 desibel. Selain perhitungan analitik yang kami lakukan, kami juga menggunakan aplikasi Noise untuk mempermudah dan membandingkan perhitungan analitik. Jadi baik, dari hasil pengukuran kebisingan selama 24 jam di sekitar lingkungan SMP Negeri 11 Kupang menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di sekitar lingkungan sekolah cukup tinggi. Tingkat kebisingan di sekitar lingkungan sekolah tergolong tinggi pada leg siang, yaitu di jam 10.40 dengan hasil pengukurannya sekitar 65,93 desibel, dan tergolong rendah pada leg malam, yaitu dengan hasil pengukuran 37,11 desibel. Dari tingkat kebisingan yang tinggi ini dikarenakan adanya aktivitas dari siswa-siswi yang sedang beristirahat dalam melakukan aktivitas. Selain itu, adapun lalu lintas kendaraan dikarenakan kawasan ini berada di jalan raya. Sedangkan untuk tingkat kebisingan rata-rata selama 24 jam atau LSM di sekitar lingkungan sekolah adalah 53,08 desibel yang dihitung secara analitik, dan 55,34 desibel dengan menggunakan aplikasi Noise. Terakhir, kesimpulan dari proses pengukuran yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan di sekitar lingkungan SMP Negeri 11 Kupang memenuhi standar. Namun di beberapa leg terdapat kebisingan yang cukup tinggi, yaitu 65,93 desibel. Hal ini dapat mengganggu proses belajar mengajar, kesehatan siswa dan tenaga pengajar, serta kualitas lingkungan belajar secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi tingkat kebisingan di sekitar lingkungan sekolah, seperti mengurangi lalu lintas kendaraan dan mengurangi kebisingan dari peralatan dan sarana pendukung kegiatan sekolah.